Hai hello, ketemu lagi di Ngobras, ngobrol asik soal seni bersama Iin Ainar Lawide. Oke, episode Ngobras kali ini agak sedikit jauh dari ngobrolin soal kesenian, soal seni. Tapi ini sama pentingnya, seperti proses kesenian. Indonesia ini adalah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi, di mana warga negaranya memiliki hak untuk ikut serta dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Pelaksanaan pilkada dilaksanakan sebagai salah satu bukti bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat, dan tentunya dilaksanakan sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar 45. So, pelaksanaan pemilu merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang terjadi di masyarakat. Karena partisipasi politik ini adalah keikutsertaan warga negara dalam kegiatan yang legal dalam kehidupan perpolitikan, untuk ikut serta mempengaruhi keputusan pemerintahan dan ikut serta memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi pemerintahan. Pemilu juga merupakan kehendak rakyat atau keinginan rakyat agar ada perubahan dalam proses pemilihan pemimpin, tentunya melalui pemilu ini dengan sistem yang lebih baik tentunya, plus terbuka. Dalam pemilihan presiden juga pemilihan kepala daerah. Di setiap pelaksanaan pemilu pasti akan ada pemilih pemula yang baru pertama kali mengikuti atau memiliki hak, atau lebih tepatnya kayak menggunakan hak suara mereka untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilu, baik itu pemilu presiden maupun pemilihan kepala daerah. Nah, di Sulawesi Tengah tanggal 9 Desember besok dilaksanakan pemilihan kepala daerah, baik di tingkat provinsi yaitu pemilihan gubernur maupun di tingkat kota kabupaten yaitu pemilihan wali kota atau bupati. Nah, mungkin di beberapa provinsi juga melakukan pilkada serentak. Menarik nih. Yang bikin menariknya adalah di masa pandemi, hampir beberapa kandidat memanfaatkan media digital sebagai langkah untuk mempromosikan dirinya, juga menyampaikan program-programnya. Sampai ada loh kandidat yang bikin konten YouTube juga channel podcast. Widih, niat banget. Tentunya sasaran utamanya adalah pemilih pemula yang lagi akrab-akrabnya nih sama dunia digital. Namun, dalam kenyataannya, banyak pemilih pemula yang belum mengerti mengapa sih mereka harus ikut dalam pemilu dan apa saja sih sebenarnya hak politik yang mereka punya dalam pemerintahan. Para pemilih pemula ini juga kurang merespon akan berita-berita tentang politik, khususnya tentang pemilihan kepala daerah yang menjadi salah satu hak politik warga negara, yaitu para milenial ini. Memperkenalkan hak politik warga negara terhadap para pemilih pemula atau pelajar ini perlu ada media sebagai penunjang tentunya untuk memperkenalkan hak politik itu sendiri kepada para pemilih pemula. Penggunaan media internet di era digital saat ini telah menjadi sesuatu yang populer di kalangan anak muda. Melalui perangkat komputer ataupun ponsel pintar yang dipunya oleh para anak muda ini, mereka dapat berselancar ke dunia maya untuk memenuhi kebutuhan seperti mencari informasi misalnya ya. Kemampuan anak-anak muda saat ini atau para pemilih pemula dalam menyaring berita dan atau menjadikannya sebuah rujukan melihat para kandidat pilkada membutuhkan suatu kompetensi literasi media yang dikenal sebagai kemampuan individu atau individual competence, yakni suatu kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memanfaatkan media dilihat dari kemampuan personal dan kemampuan sosial. Wah, serius ya. Rata-rata usia pemilih pemula ini kisarannya di usia 17, bisa jadi kelahiran 94 sampai dengan kisaran 2012. Sejak kelahirannya, generasi milenial ini tidak hanya mengenal teknologi, tapi mereka sudah akrab dengan teknologi dan gawai yang canggih. Mereka juga mampu melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dunia maya dalam satu waktu.
seperti kayak dengan musik sambil baca berita atau nge-zoom sambil tiktokan. Informasi yang tersebar melalui internet pada masa kampanye pilkada di Sulawesi Tengah sendiri yang sudah dimulai sekitar September-Oktober tentunya berperan dalam memberikan wawasan atau mengubah atau juga mempertahankan opini publik terutama para pemilih pemula. Media memegang peran penting dalam memotret isu-isu pemberitaan terkait pilkada. Dibuatlah framing untuk mengarahkan pandangan masyarakat khususnya para milenial ini pada sudut pandang tertentu. Untuk itu, urgensi mengenai pemahaman literasi media digital sangat dibutuhkan bagi generasi muda, terutama mereka yang akan melakukan partisipasi politiknya di pilkada seperti saat ini. Tahu siberkreasi nggak sih, gengs? Siberkreasi ini adalah gerakan nasional literasi yang hadir untuk mengajak masyarakat, juga komunitas ya, agar aktif menyebarkan konten-konten positif di dunia maya. Sasarannya ya ini tadi, generasi milenial yang sehari-harinya mereka terpapar dengan internet. Gerakan ini sebenarnya hadir untuk meningkatkan literasi digital melawan konten-konten negatif seperti cyberbullying sampai hate speech, juga hoax nih. Perkembangan teknologi itu tentunya membawa perubahan di berbagai lapisan kehidupan. Yang disayangkan adalah masyarakat kita masih belum memanfaatkan internet sesuai konteks dan kepentingannya. Begitupun dengan narasi-narasi politik kita, dikhususkan pada pemilihan kepala daerah yang sebenarnya bisa berdampak pada pemilih pemula. Siberkreasi ini, kalau nggak salah ya, tahun lalu mempublish sebuah seri literasi digital. Wah, isinya sangat luar biasa semuanya. Ini bisa menjadi acuan dikenalkan pada anak-anak muda yang kesehariannya mereka bergelut pada digital dan internet. Salah satu seri literasi digital yang menarik adalah Generasi Milenial Kok Golput. Saya ngutip sedikit bagian yang paling ngena banget sama situasi saat ini di daerah saya. Nih, saya bacakan ya. Sayangnya, masih banyak pihak yang berniat merebut dukungan generasi milenial dengan jalan yang keliru. Hoaks bernada sinis dan kebencian, konten yang memancing emosi negatif, dan hasutan yang menyudut pihak lain seringkali dipakai sebagai senjata. Padahal, generasi milenial sangat alergi dengan pendekatan macam itu. Ujung-ujungnya, konstituen politik muda menumbuhkan persepsi bahwa semua kandidat sama saja. Persepsi tersebut kemudian berkembang sehingga melahirkan pernyataan bahwa aksi memilih atau tidak memilih adalah dua hal yang sama. Lantas, apa efeknya jika milenial memilih tidak bersuara? Menarik kan? Nah, ini nih yang terjadi kayaknya untuk wilayah Palu. Para pemilih pemula menjadi bingung, siapa yang akan dipilih? Apa visi misi para kandidat? Kira-kira perubahan apa sih yang akan mereka bawa untuk Kota Palu dan Sulawesi Tengah? Jika suara pemilih pemula juga diperhitungkan, lantas masa kampanye atau perkenalan para kandidat pada masyarakat yang dirasa kurang. Pandemi bisa menjadi alasan utama dengan ketersediaan waktu yang minim dari para kandidat dan juga para pemilih pemula untuk saling menyapa. Well, pada akhirnya literasi digital ini memang sangat berpengaruh pada pemikiran anak muda dalam pengambilan keputusan sebagai pemilih pemula. Indonesia wajib memikirkan ini, bagaimana digital dan internet begitu berperan dalam pemilihan umum, baik presiden sampai ke kepala daerah, agar yang tersebar pada pemilih pemula ini adalah berita-berita baik, bukan hoax sampai pada hate speech nantinya. So, selamat menggunakan hak pilihnya ya, milenial daerah semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan siaran podcast Ngobras, ngobrol asik soal seni bersama Iin. Sampai ketemu di episode berikutnya.